kembali kita kepada sejarah. Kalau buat Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Keberadaan Pradi itu berdasarkan atas keanggotaan asosiasi. Welcome to podcast Dikamer. Oke, selamat pagi Bang. Selamat Pagi, wah suatu kehormatan ini bisa hadir salah satu pengacara panutan di Batam. Terlalu tinggi, jangan. Bukan. Jangan. Abang jadi pengacara tahun berapa Bang? Saya sih pengacara baru ya, sebenarnya tahun 2000-an lebih, 2016, 2015, 16. Tetapi saya sudah menggeluti dunia hukum itu sebagai mediator sebelumnya. Oh, udah sempat mediator. Ya, saya kebetulan bersertifikat mediator dari Pusat Mediasi Nasional. Oh, berarti sebelum resmi, kita katakan sebelum resmi diangkat jadi pengacara, berarti sudah lama bergelut situ Bang ya? Sudah Terbiasa dengan dunia hukum ini ya? Ya, bisa dikatakan sambil belajar lah. Jangan merendah kali Bang. Nah, saya nggak tahu terlalu merendah. Nanti terpijak sama sandal sama rata dia dengan kotoran itu. Aduh, berarti 2015-2016 jadi pengacara. 2007 saya sudah mulai sebenarnya. Di mediator 2007 saya sudah mulai menggeluti dunia hukum. Sebelumnya saya itu melanglang buana. Saya alhamdulillah pernah berekspresi ataupun berpendidikan mencari ilmu di dunia perbankan. Saya juga pernah di dunia transportasi kargo atau kurir service. Oh, pernah sekarang, juga. Yang sekarang lagi hit-hitnya itu City Courier. Iya. Oh iya, kurir ya. City Courier, yaitu pengiriman antar kota, daerah dalam kota. Kebetulan alhamdulillah saya bersama rekan-rekan di salah satu perusahaan yang namanya dulu Link Express. Oh, sampai sekarang? Enggak sekarang ya. Tapi sekarang kan lagi booming juga. Ya, kita hanya memotori saja lah. Pada saat itu memang tidak ada yang namanya City Courier. Persaingan kita pada saat itu adalah PT Pos Indonesia. Iya, Pos Indonesia, Pandu Logistik. Kalau Pandu Logistik itu untuk kargo. Untuk antar pulau. Itu kebetulan rekan kita juga, jadi kita sangat tahu betul sekali dengan Pak Sitorus tuh. Saya anaknya, Pak. Hah? Iya. Itu bapak itu teman saya baik. Coba tanya dia. Iya, saya anaknya. Saya anak Joler Sitorus. Joler. Kantor kita udah di sana juga sekarang. Oh. Di Pandu Logistik lantai 3. Kan dulu kan di Jodoh. Memang Jodoh. Iya, karena kantor sendiri dia. Iya. Beliau sempat menjadi ketua PPRN. Bukan ketua kargo dulu, apa namanya? Saya lupa. Saya sempat wakil sekretarisnya. Oh, iya, si anaknya. Oh. Tanya sama bapak. Bagaimana saya dulu sama beliau. Oh iya. Dunia ini sempit ya. Saling ketemu ya. Kantor kita pun di sana. Di Pandu Logistik. Yang di Jodoh. Ya, Pandu Logistik saya tahu. Oh iya. Dan ini pun perumahan beliau. Oh iya. Memang beliau pada saat beliau main kargo, beliau sempat mencoba di dunia developer. Iya. Makanya dulu dia asosiasi kargo City Courier dulu tuh. Iya. Dan dia sempat mau mencalonkan anggota dewan kan PPRN. Ya. Tapi gagal. Insyaallah beliau hafal dan kenal saya. Iya nanti. Semoga nanti ku share nanti video ini nanti ke beliau. Dia gimana? Sehat sekarang? Sehat. Alhamdulillah. Tapi dia sekarang bapak itu udah lebih santai lah, RW dia sekarang. Jadi anaknya sekarang yang si Daniel Sitorus yang mengelola kargo direktur dan logistik dan ada dulu satu anggota dia yang sangat dipercaya beliau tuh yang kurus tinggi siapa namanya? Bagian logistik dulu beliau sempat. Oh, kami panggil si Opung gitu. Iya. Si Opung yang sering ke bandara. Iya. Kalau mobilnya Lancer. Ya, si Opung itu ada panggilannya tempat kita. Nababan. Ya, saya dulu itu di Ritra Cargo Group. Oh.
Tapi saya bagian spesialis saya memang dari dulu kurir service. Iya. Saya masuk kargo, terus saya di Supra Express namanya, atau kalau waktu saya masuk itu kita join dengan Air Action Courier Service Singapura Sdn Bhd. Keren ya. Jadi saya belajar di sana. Alhamdulillah kita sudah apa istilahnya tuh, bermainlah di gelombang dan lautan yang tenang. Itu sudah alhamdulillah. Mau tenang, mau bergelombang. Sudah kita alami, Iya. pasang surut, tinggi rendahnya itu kehidupan itu alhamdulillah kita coba. Udah lumayan banyak lah makan garam lah istilahnya bahasanya ya. Ya jangan banyak nanti Gondokan. enggak darah tinggi. Jadi Bang, ini kan dunia kurir sudah pernah Abang jalanin. Kenapa Abang mau terjun atau tertarik terjun ke dunia hukum, Bang? Sebenarnya dunia hukum ini merupakan aplikasi daripada keinginan saya pada saat waktu saya sekolah. Jadi saya dulu sedikit kembali ke kehidupan Flashback, masa kecil ya. Saya itu hidup di lingkungan pegawai negeri. Bapak saya pegawai negeri, guru ya. Kebetulan saya di lingkungan ini kecil, saya sudah mencari uang jajan itu dari usaha sendiri berupa jadi cleaning service. Jadi Sayuti itu memang cleaning service rupanya dari dulu. Bukan hanya film sekarang. Jadi dulu saya cleaning service di kantor Bea Cukai di Kijang. Ya, saya di kantor Bea Cukai di Kijang. Jadi selalu berkomunikasi sama pegawai-pegawai itu ya, bapak-bapak itu ya. Beliau kadang-kadang bertanya, ya pagi saya sekolah, pukul 3, pukul 4 saya bekerja, mencuci gelas, bekas minum, sapu, lantai apa semua ya. Nah itulah alhamdulillah saya mendapatkan gambaran, ini orang kok enak sekali kerjanya. Saya bilang kan barang-barang masuk, terus kapal besar masuk, dia datang periksa. Terpikirlah saya dulu ingin jadi sebuah pegawai bea cukai. Terus tapi saya pikir-pikir di bidang hakim itu juga agak menarik. Terus dulu kan hobi nonton film India toh. Iya. Film India itu kan sistem hukumnya kan Inggris, bukan seperti kita Belanda ya. Jadi berdebat. Saya hobi berdebat memang dari dulu. Ya. Senang berargumen itu ya. Tetapi bukan berdebat untuk permusuhan, bukan. Tapi kita berdebat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi dari dulu. Tapi saya tidak berpolitik praktis. Pernah sih masuk ke politik praktis pada saat zaman PBB dulu, Partai Bulan Bintang. Tapi hanya sesaat saja. Jadi itu ritme. Akhirnya saya melihat, penyelesaian sebuah sengketa itu tidak hanya dilalui oleh pengadilan. Nah, saya bersama dengan rekan Pak Heru Iskan, terus Pak Mahir Effendi, kami ambil sertifikasi mediator dari PNM, Pusat Mediasi Nasional. Ya, alhamdulillah. Ada sertifikatnya itu ya? Ada. Jadi kalau ketika orang mau mediator dia bersertifikat, bisalah dipanggil Abang ya? Ya, sebenarnya ada ketentuan dari Mahkamah Agung itu kan wajib kan untuk perdata. Makanya kayak kami yang bersertifikat itu kan dulu diberikan ruang gerak untuk menjadi hakim mediator di pengadilan. Dengan catatan kami harus mengajukan permohonan untuk menjadi hakim. Persoalan yang terjadi adalah apabila kita menjadi mediator non PNS atau non pegawai, kita kan ada biaya. Sementara mediasi atau mediator melalui pengadilan kan non biaya. Nah, itu aja sih. Kita kan mandiri. Jadi kalau mediator di Batam ini ada lumayan banyak enggak? Banyak ya. Lebih-lebih kan mediator sekarang itu lebih cenderung ke BPSK, penyelesaian sengketa konsumen. Ya. Yang di pengadilan itu kok nggak salah Pak Ampuan ya? Pak Ampuan itu juga salah. Pak Ampuan kalau nggak salah senior saya. Senior saya, dia angkatan ke 18 atau 17, saya angkatan 20. Terus hakim-hakim mediator sekarang yang di BPSK itu rata-rata di bawah. Termasuklah hakim tipikor rekan kita Fatan Riyadi. Itu masih di bawah saya mediatornya. Nah, di bawah saya itu ada Pak Yusron Roni, Pak Asron Lubis. Kalau Pak Asron Lubis kalau nggak salah saya ada ikut ya, saya lupa. Terus Bang Edi, pengacara Tanjung Pinang. Itu senior saya.
Berarti lumayan banyak lah mediator di Batam ini ya. Dan yang masuk kalangan pengadilan mungkin yang aku tahu cuma Pak Ampuan. Tapi pun jarang sekarang kan. Pak Ampuan, Pak Tandiadi masuk. Iya ya. Pak Tandiadi, Pak Ampuan, ada beberapa mediator saya banyak. Cuman tapi kan kesempatan untuk kita aktif itu tidak terbuka lebar. Lebih banyak yang hakim itu karir jadi mediatornya. Oke Bang, banyak ini karir yang sudah Abang lewati mungkin, tapi ini lebih menarik. Sebesar apapun Abang sekarang, sekeren apapun Abang sekarang, tapi pernah jadi cleaning service ya? Saya pernah jadi cleaning service, saya pernah jadi tukang panggul ya. Panggul tukang angkat ya? Panggul semen, saya alami itu. Saya dari kecil kehidupan saya itu memang bapak saya pegawai negeri ya, guru. Tetapi saya tidak terlalu berpacu kepada orang tua ya. Saya untuk mencarikan uang jajan itu bekerja, mengisi apa kata dulu air ya, rumah dari rumah ke rumah itu pikul air. Saya sudah alami itu semua. Jadi saya tidak heran dengan kehidupan sekarang ini ya. Jadi itu apa mau disombongkan kan? Itu luar biasa sekali kalau kita mau menyombongkan diri apa? Nggak ada apa-apanya. Dari cleaning service, dari panggul sekarang apa mau disombongkan kan? Iya, makanya saya sangat memahami sekali itu. Iya. Kita malah senang kalau seandainya kita banyak teman. Nah, kita banyak inovasi, kita banyak informasi. Makanya perbedaan itu wajar. Perbedaan itu wajar ya. Orang berpikir begini kita wajar, tetapi bukan akhir dari perbedaan itu adalah bentuk-bentukan. Gitu. Alhamdulillah saya mengalami. Tanyalah Pak. Ya kebetulan tadi bapaknya juga pernah jadi rekan saya. Tanya beliau bagaimana. Saya walaupun saya dulu dipercaya menjadi kepala cabang untuk kurir servis di Batam, bekerja sama-sama DHL Singapura. Itu saya bawa sendiri. Saya bingung sendiri. Iya, walaupun kepala cabang ya. Walaupun kepala cabang. Sama bapak itu juga walaupun dia kepala cabang tetap juga dia kurir juga ngantar surat itu. Memang iya. Makanya saya itu Asperindo dulu namanya. Iya, Asperindo. Nah, beliau kan pernah jadi ketua Asperindo. Dia ketuanya, saya wakil ke sekretarisnya Ibu Oni Kosasi. Iya. Bukan Oni Kosasi, Ibu Oni Pinang Jaya dulu, Pinang Jaya Kargo. Ibu Oni. Ya, masih kecil itu jadi nggak tahu. Asik ingusan. Jadi nggak bermain sama orang tuanya, sekarang bermain sama. Aduh. Makanya tadi saya baca Sitor, saya jadi ingat. Saya bilang teman saya ini sama. Iya, pas pula orangnya kan gitu kan, Joler Sitorus. Iya, Joler Sitorus. Ya, beliau sekarang itu lagi kesibukan di rumah aja lah, RW udah capek dia melalang buana dia. Udah terlalu lama. Orang dia senior saya main di kargo. Ya, udah terlalu capek lah dia. Sekarang regenerasi lah. Oke Bang, tadi pengalaman ini memang ya buat orang yang melihat Abang sekarang udah tahu bahwa dulu Abang pernah cleaning service, pernah sangat mengalami untuk mandiri, bukan langsung jadi seperti ini ya kan, masih banyak pengalaman dan gelombang kehidupan itu udah selalu dijalani. Alhamdulillah dijalani dengan baik. Jadi kalau untuk berorganisasi Bang, ya kan, apa jabatan yang tertinggi pernah Bang pegang selama berorganisasi Bang? Saya kebetulan organisasi itu lebih cenderung ke dunia sosial ya, ke masyarakat. Saya mulai berorganisasi itu sejak SMP ya. Saya di OSIS kan, kita tahu ya, OSIS kan, itu OSIS. Terus di SMA-nya saya lebih cenderung ke dunia olahraga. Saya juga dulu ya alhamdulillah gini-gini pernah main volley, pernah jadi kiper untuk main bola kaki. Berarti bisa nanti kiper. Cuman kondisi sekarang jauh. Saya berhenti olahraga secara total itu sebenarnya pada tahun 1990-2000. Saya berhenti total. Ya alhamdulillah pernah juga lah pegang raket tenis, pernah juga gitu. Semua olahraga lah pernah. Pegang apa stick golf kayak orang itu pegang pernah juga. Main itu lah. Jadi kita harus fleksibel kan. Kita ikuti mainannya. Jadi tapi tidak profesional lah. Bisa untuk hiburan sendiri lah ya. Bisa lah. Tapi kalau hanya sekedar isi pemain volley untuk yang kekurangan ya masih bisa lah. Masih bisa. Main bola juga masih bisa. Cuman ya tidak seperti yang anak-anak muda sekarang lah ya, lebih agresif. Nah, saya dimulai dengan organisasi OSIS, terus saya
SMA banyak olahraga. Pas saya kerja, saya bekerja dulu di perbankan. Saya pernah di perbankan, sambil perbankan saya ambil kuliah. Karena pada saat saya masuk di perbankan itu saya statusnya adalah tamatan SMA. Jadi kalau bicara tentang kuliah, memang sejarah Uniba itulah. Sama kita, Bang. Jadi saya ini adalah mahasiswa pertama Uniba. Unaya. Universitas Abuliyatama, filial sebelum terjadinya Uniba. Oh, itu dulu namanya dulu ya. Kantornya itu dulu, kampusnya dulu itu di belakang kantornya Pak Joler Sitorus. Oh. Saya adalah mahasiswa dari tingkat awal. Pertama ya. Tahun berapa itu, Bang? Itu tahun 2000. Jadi bukanya Unaya itu tahun 2000-an kalau nggak salah saya. Terus pada saat itu saya mengajukan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Ternyata nggak ada. Cuma satu-satunya mahasiswa di Batam yang ingin Fakultas Hukum itu pada itu saya. Jadi Pak Jimmy pada saat itu di teknik, yang lebih cenderung ke teknik. Saya, nama dosen saya itu pemirsa Pak Iqbal, kalau nggak salah, orang Aceh asli. Dulu kita dosen dari Aceh rata-rata ya. Aceh dan sebagian dari lokal. Saya disuruh, kalau kamu mau ambil hukum kamu harus ke Aceh. Waduh, saya bilang daripada saya sendiri ke sana ya lebih bagus saya ambil sini karena sambil kerja gitu. Alhamdulillah sekolah kuliah manajemen pada saat di Abuliyatama itu kita tidak diberi kebebasan untuk berorganisasi karena isu-isu tentang filial, isu-isu tentang kampus terbang atau apa itu kan masih besar ya. Waktu itu yang kita merupakan partner kita kompetitor dalam usaha pendidikan itu tetap memang Ibnu Sina yang pertama, terus Satria Nusantara yang punya Yosudarso, terus Unrika pada saat itu ya, tapi yang lain belum ada nih. WIB belum ada ya. Semua belum, masih hand. Terus kita dari kampus Jodoh pindah ke kampus Sungai Panas. Dari Jodoh ke Sungai Panas. Itu masih akhirnya terakhir kita alhamdulillah Unaya mendapat bantuan dari BP Batam pada saat itu, Otorita Batam di bawah naungan Pak Ismet. Saya mulai berorganisasi kembali di HMI. Tapi pada saat itu saya bernaung di HMI cabang Batam di bawah Ibnu Sina. Nah, karena saya belum banyak kan, Unaya itu belum begitu kan, jadi kita belum bisa membuka komisariat. Ya, belum bisa. Di situ saya mulai berkembang organisasi. Di situ saya memahami bagaimana berorganisasi karena jujur saya katakan HMI itu menggojlok kita untuk benar-benar bermain di pemikiran dan menjadi sebuah idealisme dalam diri kita berorganisasi. Saya akui itu dan sampai hari ini saya masih tetap memakai moto semboyan dari HMI, yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Ya, kita punya moto dimanapun apabila kita bicara tentang yakusa, yakin usaha sampai, itu adalah anak HMI. Oh, itu seperti tandanya. Dan saya pakai itu karena apa? Dalam kehidupan saya meyakini bahwa dengan keyakinan yang apa kita lakukan, dengan pemikiran yang apa kita anukan, kita harus berusaha, ya, untuk mencapai sebuah keyakinan dan usaha kita itu kita harus kuat. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita usahakan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Makanya saya selalu dalam WA saya selalu yakin usaha sampai. Gitu loh. Sama seperti kamu pasti bisa. Iya, kamu kan? Pasti bisa. Karena itu belakang. Pasti. Tapi selain saya di HMI, memang saya tidak terlalu tinggi di HMI karena di HMI itu ada basic trainingnya yang namanya LK1, LK2, LK3 ya. Jadi itu saya kebetulan hanya LK1 ya. Setelah itu saya menaung di sosial kemasyarakatan dengan namanya Karang Taruna. Tahun 90-an saya itu sudah di Karang Taruna.
Itu juga kemasyarakatan saya berawal di belakang Padang pada saat itu ya. Saya ikut di Karang Taruna, mulai berorganisasi. Terus Karang Taruna dulu itu kita ada sertifikasi, ada pelatihannya. Ya makanya sejarah Batam itu Karang Taruna orang pasti ingat yang namanya Ibu Sri Sudarsono, K3S dulu. Kita selalu melakukan komunikasi, konsolidasi, koordinasi, itu selalu Ibu Sri Sudarsono pada saat itu. Dinas Sosial Batam ya pada zaman wali kota Batam Pak Abdul Aziz waktu itu ya, itu sudah mulai. Dan sampai saat ini saya masih aktif di Karang Taruna sampai saat ini karena itulah memang gimana ya, dunia sosial itu nggak bisa dihilangkan gitu dalam diri kita itu aja. Seperti ada kekurangan ketika kita menjauh dari dunia sosial itu ya. Saya juga akhirnya oleh akibat itu saya dipercaya menjadi presidium. Ya walaupun udah lama saya tidak pernah mau menjadi presidium. Saya selalu mendukung teman-teman ini, anak-anak muda, biar bagaimana dia maju mampu. Tapi pada saat sesuatu itu 5 tahun ke belakang itu saya dipercaya bersama teman-teman di HMI, ya di kami, karena HMI itu adalah organisasi mahasiswa. Setelah tamat menjadi mahasiswa, kita namanya adalah KAHMI, Kom Alumni HMI. Itu semua merupakan lulusan-lulusan LK1, LK2 dan LK3. Nah disitulah kita dimulai dibangun. Di HMI itu tidak mengenal namanya orang tua. Yang mengenal hanya namanya kakak dan abang. Adik. Dah, tidak akan pernah ada sebutan yang namanya bapak, ibu, ayah. Tidak. Kenapa gitu? Ya itu tadi. Mekanismenya memang membentuk sebuah keakraban. Kedekatan. Ya. Jadi kayak contoh saya dengan Pak Ismet. Pak Ismet itu adalah senior saya di HMI. Beliau juga presidium dulu saya kan. Di dalam organisasi kami HMI, saya nggak bisa panggil dia Pak Ismet. Saya tetap pakai Kanda Ismet. Bagi yang perempuan, Yunda. Iya. Supaya ada kedekatan emosional juga ya. Cuma persoalannya apabila anaknya HMI, bapaknya HMI dalam satu organisasi, nggak bisa dia panggil ayah. Dia harus panggil kakak. Itu jadi persoalannya. Iya, paling bapaknya kan yang adalah kakaknya. Gitu. Dan itu terjadi. Iya. Ada sempat kayak gitu ya. Ada terjadi. Jadi agak geli kita yang kayak gitu kan, dia manggil bapaknya jadi Kanda. Nggak bisa dia panggil ayah atau bapak. Karena itu dalam organisasi. Tetapi di luar itu ya tetap. Disitulah saya bilang, makanya kita berorganisasi ini harus benar-benar memahami urusan internal organisasi. Itu benar. Saya dengan Pak Heru tuh berapa baiknya, berapa dekatnya, tetapi dalam sebuah organisasi kadang-kadang berantem, gontok-gontokan. Tapi setelah keluar dari pintu, kita rakuna. Kadang-kadang saya satu mobilan. Gimana lagi? Itu yang harus kita cerminkan, gitu loh. Gitu. Jadi dalam berorganisasi itu ya kita harus punya pemikiran yang matang lah. Kalau sekarang Bang, ini kan organisasi kita bisa nggak dikatakan ya macam Peradi sebagai organisasi, AI sebagai organisasi? Secara legalnya memang mereka merupakan organisasi. Hanya kita harus pahami benar-benar organisasi ini tumbuh dan berkembang karena keanggotaan. Nah, di prinsip keanggotaan ini yang harus kita pahami. Kenapa namanya Pradi? Kenapa namanya AAI? Kenapa namanya Ikadin? Coba cari yang namanya OA di luar Pradi ya, di luar Pradi yang memakai nama perhimpunan. Nggak ada. AAI asosiasi, Ikadin ikatan. Iya kan? IPPKHI apa semua? Selain Pradi ya. Selain Pradi, kenapa? Karena Pradi terbentuk. Kembali kita kepada sejarah. Kalau buat Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
keberadaan Pradi itu berdasarkan atas keanggotaan asosiasi. Pesertanya adalah asosiasi, anggotanya adalah asosiasi, bukan personil. Berbeda dengan AAI, berbeda dengan IKADIN. Kalau IKADIN itu anggotanya adalah personil, person to person. Ini yang harus kita pahami bersama. Dinamakan perhimpunan karena tempat berkumpulnya, tempat berhimpunnya beberapa AO. Ya, OA tadi atau OA organisasi advokat tadi itu ada 8 OA yang menyatakan berdirinya Pradi. Itu asal mulanya. Jadi jangan sekarang kita tiba-tiba saya kebetulan juga merupakan personil di Pradi, ya, Pradi Batam. Nah, sebelumnya juga saya anggota di bidang Pradi Batam yang tahun ini alhamdulillah dipercayakan menjadi wakil sekretaris di salah satu unsur, ya. Saya tidak menganggap keberadaan saya karena pribadi. Keberadaan saya karena ada asosiasi yang ibaratnya asosiasi yang merekomendasi saya untuk duduk di Pradi, merupakan perwakilan. Jadi kalau orang menganggap bahwa keberadaan di Pradi itu karena personil, salah, kita harus mengkaji ulang lah. Saya tidak mengatakan salah lah ya, karena sekarang pemikirannya beda. Kaji ulang dulu. Makanya saya bilang, hari ini saya AAI mengirimkan surat rekomendasi pencabutan saya sebagai anggota di Pradi, saya harus ikut. Kalau kita bicara organisasi, saya harus ikut. Karena induk organisasi saya, keberadaan saya itu adalah AAI, bukan Pradi. Itu yang harus. Karena Pradi itu ya kumpulan perhimpunan dari awal lain kan, gitu. Utusan lah kita sepertinya, duduklah kami di sana. Kita merupakan utusan yang dimandatkan oleh organisasi kita. Organisasi induk kita apa? Seperti KNPI. KNPI itu anggotanya bukan unsur personil. Ingat, yang berhak mencalonkan menjadi ketua KNPI adalah rekomendasi daripada unsur organisasi pemuda lainnya yang sudah terregister. Memang kita melihat bahwa keberadaan Pradi sekarang itu jauh berbeda dengan yang dari awal, ya. Cobalah tanya sama ketua umum kita, unsur beliau apa? IKADIN. Senior kita Pak Ampuan, IKADIN. Ya kan? Utusan IKADIN lah dia di situ. Jadi keberadaannya itu. Unsur dulu Pak Kadir, ya, Bang Kadir kita, AAI. Ketua kita terpilih sekarang Pak Mustari, AAI. Iya kan? Jadi keberadaan itu harus kita dudukkan. Nah, sekarang terjadinya perubahan globalisasi, berpecahnya organisasi. Nah, ini belum pernah ada kata sepakat bahwa Pradi itu merupakan organisasi sendiri. Jika dia merupakan organisasi sendiri, maka keberadaan dia, siapapun orangnya, dari unsur apapun dia, boleh saja masuk. Contoh, kalau seandainya saya tamat dan saya PKPA, terus saya mengikuti ujian, saya lulus, saya kan belum berdiri di suatu organisasi apapun. Saya masuk ke Pradi, ya, dan saya tidak usah jadi anggota lain lagi. Karena keanggotaan Pradi ini sudah menjadi keanggotaan yang seutuhnya. Sama seperti saya juga kan. Saya kan nggak ikut OA lain pada saat penyumpahan. Iya. Langsung masuk Pradi. Iya, itu baru betul yang namanya keberadaan kita karena kemandirian kita, karena status kita. Tapi kalau saya kan ke Pradi ini kan karena kita ada OA lain. Iya, dari AI pertama ya, Pak Mustari juga ya. Jadi kalau gitu Bang, kalau kita bicara itulah, ini contohnya Abang kan dari AI dulu.
yang kita katakanlah diutus untuk duduk di Pradi, Ya. bukan seperti saya. Walaupun tidak tersurat. Ya, walaupun tak tersurat, Ya. itu istilah saling mengetahui lah Kita memahami lah. Beda seperti saya Ya. tamat kuliah, ikut pendidikan, dilantik langsung anggota Pradi tanpa masuk organisasi. Kalau kita sekiranya mau dari AI awalnya pindah kita ke Ikadin, tapi tetap anggota, bagaimana sistemnya itu, Bang? Nah, makanya saya bilang kalau kita berasumsi dan beranggapan bahwa Pradi itu merupakan OA sendiri, ya seharusnya dan selayaknya apabila kita pindah Ikadin merupakan OA sendiri. Jadi otomatis kita harus berhenti dong kalau kita berbicara itu. Tetapi kenapa di Pradi belum ada belum ada sebuah ketentuan yang tertulis di dalam aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga apabila dia anggota dari asosiasi advokat lainnya wajib mengundurkan diri, kan belum ada. Karena juga belum ada dia mengeluarkan statement atau yang tertulis bahwasanya dia mandiri kan? Iya. Unsurnya tetap 8. Iya masuk ya. Unsur tetap 8, betul itu. Karena kita tengok di Pradi masih ada di AI, IKD segala macam kan? Ya. Karena belum ada statement begitu dan tertulis pun di ADRT lah itu namanya. Iya. Sehingga ya bebas Kita aja akan orang kembali ke ADART akan mengatakan sejarah keberadaan Perhimpunan Advokat Indonesia itu terdiri dari 8 organisasi itu ya. Iya. Iya. Harus jelilah kita. Baru paham juga aku ini, Bang. Hah? Baru paham juga aku. Ya sebenarnya ini tugas daripada organisasi sebelum dia memberikan. Dan jangan kita asal istilahnya mentang-mentang kita sudah duduk menjadi kepengurusan kita bangga. Enggak, ya boleh, kita harus tahu ya. Tidak boleh kita bersinggungan dengan, kalau kita tidak senang dengan organisasi yang lain, ya karena kita dulunya mungkin dari situ, ya mundur. Kita harus berkomitmen. Ya harus berkomitmen. Selagi aturan mainnya jelas dan itu terdapat di dalam legal standingnya, itu harus. Iya kan?